Timnas Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah Arab Saudi dengan skor 1-1 pada laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat 6 September dini hari WIB, ini menjadi sorotan utama karena penampilan gemilang kiper naturalisasi Indonesia, Martin Paes. Martin Paes, yang baru saja dinaturalisasi, langsung memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Penampilannya yang solid di bawah Mister Gawang menjadi benteng kokoh bagi skuad Garuda. Puncaknya adalah saat ia berhasil menepis penalti Salem Aldosari pada menit ke-79. Aksi penyelamatan ini tidak hanya menyelamatkan Indonesia dari kebobolan, tetapi juga menjadi titik balik dalam pertandingan. Indonesia mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ragnar Oratmangoen berhasil membawa timnya unggul lebih dulu pada menit ke-19. Namun, keunggulan ini tidak bertahan lama. Arab Saudi yang bermain di hadapan pendukung sendiri, berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama usai melalui gol Musab Al-Juair. Babak kedua berjalan lebih terbuka. Kedua tim saling jual beli serangan. Arab Saudi, yang berambisi meraih 3 poin, terus menekan pertahanan Indonesia. Namun, rapatnya pertahanan Indonesia dan penyelamatan gemilang Paes membuat skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap performa tim asuhannya pada babak pertama saat menghadapi timnas Indonesia di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Mancini secara terbuka mengkritik penampilan timnya. Pertandingan pertama selalu sulit, dan kami menghadapi tim yang kuat dengan banyak pemain profesional di Eropa, ujarnya. Namun, ia kemudian menambahkan, saya tidak puas dengan penampilan melawan Indonesia di 30 menit pertama. Dalam sepak bola, jika Anda tidak memanfaatkan peluang, Anda akan kehilangan segalanya. Kritik Mancini memang beralasan. Pada 30 menit pertama, Arab Saudi terlihat kesulitan mengembangkan permainan dan kerap kali terlihat lengah. Indonesia yang tampil percaya diri berhasil memanfaatkan celah pertahanan lawan untuk unggul lebih dulu. Masalah terbesar kami adalah membuang peluang-peluang mudah, seperti yang kita lihat di pertandingan malam ini, tegas Mancini. Ia juga menyoroti masalah lain yang dihadapi timnya, yaitu minimnya waktu bermain para pemain utama di klub masing-masing. Ini sudah menjadi krisis, tidak ada solusinya, cetusnya. Meskipun berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua, Mancini tetap merasa tidak puas dengan hasil akhir. Ia berharap timnya dapat segera bangkit dan memperbaiki performa pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan strategi di balik keberhasilan timnya menahan imbang Arab Saudi pada laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Tae-yong menjelaskan bahwa ia telah mempelajari secara mendalam gaya permainan tim asuhan Roberto Mancini dan menemukan kesamaan dalam taktik yang diterapkan. Pelatih Mancini adalah pelatih hebat, puji Tae-yong. Ide bermain dengan 5 bek, lalu, ketika menyerang, mempertahankan 3 bek, sama dengan ide saya. Saya sudah mengikuti permainan sepak bola Arab Saudi, dan saya memahaminya dengan baik. Pilihan Tae-yong untuk menurunkan formasi 5 bek belakang terbukti efektif dalam meredam serangan Arab Saudi. Kombinasi antara Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Kelvin Verdong di jantung pertahanan, serta peran ganda dari Sandy Walsh dan Nathan Choeaon sebagai bek sayap yang juga ikut membantu serangan, membuat lini belakang Indonesia sangat solid. Kami memang bermain lebih bertahan, ujar Tae-yong. Namun, bukan berarti kami hanya mengandalkan pertahanan. Kami juga memiliki peluang untuk mencetak gol dan berhasil melakukannya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memancarkan rasa optimisme yang tinggi setelah timnya berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini membuat Tae-yong yakin bahwa Indonesia kini layak disebut sebagai kuda hitam di grup yang terbilang berat ini. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit, ujar Tae-yong. Atmosfer stadion memengaruhi kedua tim, dan levelnya sangat tinggi di antara kedua tim. Saya bangga dengan para pemain. Sebelum pertandingan, banyak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Namun, dengan hasil imbang ini, Indonesia telah membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Saya sangat yakin dengan tim dan pemain saya, dan saya akan terus mendorong mereka untuk mencapai level tertinggi, tegas Tae-yong. Kami akan menjadi kuda hitam di grup ini.